Halo, yes, gue Dewi pengen ngebahas seputar wangian. Kali ini kembali dari pasar lokal. Yes, pasar lokal keren. Oke, kali ini adalah new brand, jadi brand baru nih di pasar lokal yang mereka baru aja sebenarnya ngerilis discovery setnya. Sementara full bottle-nya itu masih sistemnya belinya untuk PO gitu, dan PO-nya pun baru available, maksudnya barangnya baru bisa dikirim kayaknya di awal Desember. Nah, ini mereka sistemnya tuh jadi lo bisa beli discovery setnya dulu di e-commerce, nanti gue share linknya atau social media mereka, nanti bisa di approach. Nanti dari situ lo bisa eksplorasi wanginya dan kira-kira lo suka yang mana gitu. Nah, di sini gue punya discovery setnya. Ayo, ayo kita omongin apa sih, gimana sih? Ayo kita kenalan yuk sama yang namanya Normal Estate. Buat lo yang penasaran, dilanjut ya. Oke, gue sengaja nih agak mundurin jadi bisa kelihatan. Inilah settingan ya, sometimes gue ada perpean, sometimes nggak ada. Kadang ya barang geletakan seperti inilah gitu ya, kalau memang gue lagi ngekepoin wangian. Oke, lanjut aja. Jadi Normal Estate itu dia baru banget launch. Sebenarnya sih kayaknya dia udah udah mulai penetrasi tuh udah cukup lama. And then gue udah mendengar kicauan burung di sana bahwa akan ada brand yang namanya Normal Estate. Terus akhirnya mereka melaunch discovery setnya dulu, dan kayaknya di Instagram udah mulai rame. Cuman kayak di YouTube belum ada yang bahas, I believe. Gue nggak tahu deh. Intinya gue beli discovery setnya. Terus harganya itu 189.000, isinya 3 vials, yang masing-masing vialsnya itu 2 ml kalau nggak salah. Yes. Jadi, dan kalau untuk full bottle-nya tuh lo harus PO dan nanti akan available di awal Desember. Botolnya itu 50 ml dengan harga 889.000. I know untuk parfum lokal kesana wow gitu ya. Tapi no. Di pasar lokal udah banyak, udah ada beberapa yang gue tahu yang di range harga segitu yang menurut gue cukup menarik gitu. Bukan sesuatu yang fail. Di situ sudah ada yang sebelumnya gue tahu tuh ada Alien Objects, of course, di kisaran-kisaran seperti itu. Terus habis itu ada Fahrul Oud juga di kisaran harga seperti itu. Terus ini 50 ml I think ada lagi, tapi gue lupa. Yang gue familiar adalah 2 itu gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang pertama kali di pasar lokal dengan range harga seperti itu. Oke. Terus ini mereka memperkenalkan produknya dengan pertama launching discovery setnya dulu. Tampilan discovery setnya itu cakep banget, dan di belakangnya tuh dia udah kasih penjelasan ingredients. Oke, di belakangnya tuh dia kasih share penjelasan ingredients yang seperti ini. Sementara di dalamnya itu dia ada box birunya gini, birunya tuh cakep banget. Dan ada amplopnya yang isinya olfactive notesnya gitu ya, kayak apa, dan penjelasan dari masing-masing parfumnya. Jadi ada yang 07, 019 dan 024 gitu. Ada 3 varian wangi yang langsung mereka luncurkan. And then dia juga ngasih ini smelling strips atau blotter paper atau muet, entah lo bilangnya apa. Jadi di dalamnya itu kita udah dikasih buat spray-spray di sini gitu. Normal Estate ini maksudnya apa sih gitu? Jadi Normal Estate itu maksudnya normal adalah ya kondisi normal pada umumnya. Jadi kayak normal plus estate, normal estate. Estate itu yang dimaksud adalah state of mind. Jadi pemikiran di mana ya normal-normal aja. Jadi sah-sah aja segala sesuatu itu. Jadi lo mau being unique, lo seperti apa adanya diri lo, itu adalah sesuatu yang normal. Ya intinya kebebasan untuk berkreasi dan berinovasi dan doing things, melakukan hal-hal itu ya sah-sah aja atau normal-normal aja gitu. Nah, dari kemarin pas gue kepoin di Instagram, gue tuh sempet sebenarnya polling gitu ya, pada suka yang mana, yang udah coba, itu satu. Terus yang kedua, pada kepikiran sesuatu nggak, atau keingetan pada sadar nggak gitu ya. Itu ada 2 pertanyaan yang gue lempar di Instagram, dan di situ thank you so much buat yang udah berpartisipasi. Nanti bakalan gue share juga jawabannya apa setelah gue bahas wanginya seperti apa. Oke, pertama-tama gue pengen ngebahas gue sambil ngecek ini dulu kerpean. Jadi 3 wewangian ini sebenarnya tulisannya itu di sini made in Indonesia gitu ya. Tapi that's why di video gue pun gue agak berpikir gitu ya. Karena memang I think diraciknya di Indonesia, tapi
perfumernya bahkan yang perfumernya orang Indonesia pun saat ini tidak sedang berada di Indonesia gitu. Jadi yang nomor 007 ini perfumernya adalah si siapa nih? Gue nyontek kerpean tuh kan. Stephanie Bacouche gitu. Stephanie Bacouche ini yang mengkreasikan 007 juga, dia adalah perfumer dari Prancis gitu. Dia sudah mengkreasikan cukup banyak parfum niche. Stephanie Bacouche salah satunya kayaknya yang dari Maison Crivali, Maison Tahiti, kayak gitu-gitu deh. Terus yang 019 ini Alice Lavenat. Alice Lavenat juga yang mengkreasikan wewangian dari, kalau dari brand lokal ada Etre gitu ya, Etre, oke. Nah, yang menariknya juga yang 024 ini adalah kreasi dari perfumer Indonesia yang sekarang lagi ada di Prancis, namanya Ligia. Dan Ligia ini salah satu co-founder dari Etre gitu. Yang di sini Ligia ini berperan sebagai fragrance director, creative director, pokoknya fragrance creative director. Jadi bukan the founder. Foundernya adalah orang-orang lain di balik brand ini yang namanya di kartunya ada. Oke, gue nama suka lupa. Nah, ini foundernya adalah Givanesia dan Levina gitu. Ini ada kartunya yang dikirimin pada saat kita beli discovery kitnya gitu ya. Oke, jadi ada 3 perfumer yang berbeda dan mereka masing-masing menginterpretasikan wangi yang menurut mereka seperti apa gitu. Mereka dikasih normal estate itu yang kayak apa menurut mereka gitulah intinya. Dan mereka dikasih kebebasan untuk menginterpretasikannya masing-masing. Karena gue bertanya itu terkait tampilan sebenarnya, atau ada yang sadar nggak ya gitu. Itu adalah 2 hal dan ada yang jawab bener gitu, dan yang jawab bener adalah dari Koki Wangi. Itu adalah channel tetangga, lo bisa cek channelnya Koki Wangi, itu keren banget sih. Gue sampai bilang sama owner dari Koki Wangi, Chef Henry gitu, kayaknya gue bakalan tutup channel deh kalau lo bikin video sebagus ini gitu. Oke, dia menjawab sesuai dengan yang pemikiran gue. Yang pertama, namanya Normal Estate, logonya dan warna sih enggak ya, logo dan fontnya oke, yang kayak gini, ini tuh langsung kayak gue kayak familiar lihat di mana gitu ya, yang logonya kayak gini, maksudnya yang mirip-mirip begini nih, ini ada di mana gitu. Buat orang yang ngekepoin wewangian mungkin ada yang ngeh, dan termasuk Koki Wangi gitu, Chef Henry ngeh bahwa ini mengingatkan gue sama font Nes Magazines atau majalah parfum yang ada di Prancis, atau majalah parfum gitu, namanya Nes. Nanti gue bisa share di sini. Itu kayaknya mengingatkan gue dari fontnya gitu, dari estetik fontnya, oke? Itu satu. Dan yang kedua, yes, dia lagi yang benar. Dia bilang bahwa dari warnanya, dari komposisi warnanya, ini biru putih ini mengingatkan gue sama salah satu parfum niche yang ada, yang sekarang udah dijual di Indonesia juga, ada di CNF, Histoire de Parfum. Histoire de Parfum mengeluarkan Not a Blue Bottle Collection yang warnanya biru putih dan somehow mengingatkan gue dengan ini. Walaupun kalau ini kan benar-benar warna yang merepresentasikan brandnya, tapi kalau dari Histoire de Parfum tidak merepresentasikan brand, tapi merepresentasikan koleksi mereka. That's it gitu. Tapi I believe itu hanya kebetulan. Ya, gue cuman share aja bahwa somehow it reminds me of Histoire de Parfum, Not a Blue Bottle Collection gitu. Itu aja. Terus ada satu lagi yang jawab bahwa kayaknya Mbak Dewi bakalan suka yang spicy gitu ya. Yes of course, it's me. Thank you udah memantau gue dan paham banget gue kayak apa. Oke, itu aja sih. Terus kalau untuk wanginya, cus, kita bahas wanginya. Jadi gue pengen ibaratnya nih, buat lo yang nggak beli discovery setnya, apa sih yang bedain? Jadi kita mulai dari angka yang mana dulu nih. Di sini gue udah spray di blotter strip. Oh ya, BTW kalau lo beli, selain lo spray di blotter stripnya, test papernya, lu harus coba di kulit, please coba di kulit, karena di kulit dan di blotter itu beda banget. Ketahanan wanginya of course di kertas sama di kulit beda banget, tapi wanginya dia blendingannya dan kualitas dari essential oilnya, pokoknya kualitasnya ini adalah wangi yang bisa berubah pada saat ada fase-fasenya yang sangat dinamis gitu. Nggak semua sangat dinamis sih, tapi akan berbeda pada saat di kertas dan di kulit. So lebih baik lo coba dua-duanya, walaupun lo dikasih blotter paper yang seperti ini tadinya dijadiin satu gitu kan, walaupun lo dikasih 3 blotter paper untuk mencobanya, please coba di kulit gitu.
Kita mulai dari nomor yang gede dulu deh. Gue selalu mulainya dari dari yang kecil. Oh iya, masalah penomoran itu mereka punya filosofi pemikiran sendiri. Kenapa di nomorin 024, kaitannya sama 24 hours, jadi bisa dipakai untuk sepanjang hari gitu ya. Tapi buat gue pribadi, gue agak berpikir kalau penomoran itu gue agak susah untuk mengingat. Yang mana yang bisa, apakah nanti dia akan menambah koleksi dan tetap harus pakai nomor-nomor, dan akhirnya it's gonna be confusing for me gitu. Nomor-nomor, angka-angka, bahkan umur gue aja gue lupa. Jadi gue yang kayak nomor ya, oke, baiklah. So far sih masih so far so good, gampang untuk mengingat nomor-nomor ini. Let's say nomor 24 ini adalah 24 hours, jadi cocok untuk dipakai sepanjang hari menurut filosofi mereka. Wanginya kayak apa? Wanginya menurut gue ini fruity, ada sentuhan manisnya, terus ada aromatic woody-nya, yes. Tapi woody-nya di sini nggak cukup memberi kontras yang tebal gitu ya, menonjol di situ. Tapi lebih kayak gue bisa mencium wangi sweet and fruity yang ada sentuhan oriental ya sedikit di hidung gue. Ini wanginya cukup nagih, cukup intoxicating, cukup nagih banget. Kayak gue pengen cium-cium terus di awal sampai ke fase awal sampai fase tengah. Ini tuh kayak wangi yang langsung rounded. Jadi langsung membentuk suatu wangi yang spesifik dengan wangi yang cenderung manis, fruity-nya cukup tebal gitu ya. Gue nggak tahu kenapa di sini dia tidak mention aneka buah-buahan apa saja, cuman menyebut citrusy. Tapi citrusy itu cuman kayak tendangan di depan doang, jebret, habis itu muncul wangi yang cukup citrusy creamy dan juga ada wangi yang intoxicating. Gue nggak ngerasa ini kayak ada isoe supernya somehow, kayak ada sentuhan ketetesan bakara dikit gitu loh, you know, kayak ada twing gitu, kayak ada entah mungkin dari cedarwoodnya somehow, tapi gue merasa kayak ada wangi fruity ketemu dengan hint of isoe super, jadi kayak ada yang bikin nagih lah dari wangi 024 ini. Awalnya kalau dari opening sampai ke heartnya, ini adalah parfum yang sangat-sangat gue sukai pada saat ini, yang rounded dengan aroma buah yang cukup tebal, ketemu dengan wangi yang agak floralnya tuh yang agak kayak creamy, tapi nggak gue bisa bilang ini floral banget, tapi ditopang dengan wangi di fondasinya tuh ada wangi yang aromatik woody. Ini dia base-nya itu ada sentuhan maskinya, tapi buat gue ini tuh sangat-sangat intoxicating gitu, bikin gue pengen cium terus ya lo lihat aja sendiri, gue nyium-nyiumin terus tadi karena gue spray di sini. Jujur aja gue tidak full wear karena ini cuman vial-vial yang gue punya gitu ya, jadi ya gue belum full wear, baru gue spray sedikit-sedikit aja buat nyobain ngekepoin wanginya. Oke. Jadi buat gue yang 024 ini kayak ada fruity tapi kayak ada sentuhan orientalnya. Kalau lo suka yang arahnya kayak ke Madawi, terus bahkan gue menyandingkan ini dengan Soleil de Jeddah dari Stepan Humbert Ducas. Walaupun temen gue yang cium juga dia bilang nggak ada sih, arahnya beda. Tapi somehow gue bisa menemukan kayak ada semburat wangi fruity yang mirip. Tapi ini dia tuh ada sentuhan rosy-nya somehow. Kayak ada wangi rose-nya. Yang juga dia nggak mention di sini bahwa ada wangi rose, tapi kayak gue bisa mencium kayak ada sentuhan rose-nya. Dan itu pun teman-teman gue yang udah cium juga mengcapture wangi yang sama, kayak ada rose-nya ya, walaupun ya kembali mereka tidak menyebutkan di situ. Di sini dia ada kasih notes ya, ada bergamot, grapefruit, lavender, cedarwood, and vetiver. Vetivernya ini bukan kayak vetiver yang bisa gue langsung pinpoint yang vetiver ala Terre de Hermes atau Ancre Noir atau vetiver fatal atau apapun itu vetiver yang biasa gue langsung bisa cium, wah ini ada vetivernya gitu. No, tapi ini kayak lebih udah membangun struktur wangi yang langsung rounded, mengeluarkan suatu bentukan wangi yang udah jelas, oh ya ini tuh arahnya begini gitu. Oh ya ini fruity, oriental, ada sentuhan aromatiknya dan ada bunganya yang langsung mengeluarkan wangi yang spesifik. Cocok dipakai untuk 24 jam. Iya, tapi jangan buat panas-panasan karena ini cukup intens dan kayak ada sweetness yang nampol-nampol terus. Jadi buat gue 24 hoursnya juga ya mungkin buat di ruangan tertutup, buat kalau lagi meeting or workshop or anything, tidak untuk lo panas-panasan outdoors, oke? Yang berikutnya itu yang 019 dia tampilan vialnya tuh lucu banget. Maksudnya desainnya juara sih, ini normal estate dan ya ininya juga tuh
ininya tuh dia bertekstur dan bagus banget gitu, kelihatan nggak sih? Jadi dia ada teksturnya gitu, dia cakep banget. Desain discovery setnya cakep. Oke, 019 ini wanginya jujur aja gue pas cium awalnya this is kind of clean, tapi clean in a different way gitu. Clean tapi kayak ada maski-maski yang somehow agak dirty gitu. Jadi wangi yang cenderung clean, bersih, wangi bersih, tapi kayak ada wangi maski yang bikin ini tuh agak creamy-creamy yang cukup dirty kesannya, agak-agak. Jadi kayak ibaratnya tuh kalau warna putih bukan putih biru, tapi putih yang cenderung putih gading gitu loh. Ya, image-nya kayak gitu. Terus kayak bukan yang licin banget, tapi agak bertekstur halus gitu wanginya. Terus wanginya di sini dia tulis deskripsikan bahwa wanginya woody, citrusy, and ambery. Awalnya tuh gue nggak bisa mendeteksi wangi-wangi accord yang mereka bilang. Citrusy oke, fine. Di openingnya itu kayak ada sweet citrus. Tapi kalau dibilang woody, ambery, really gitu, hah masa iya sih? Gue nggak bisa cium ini. Buat gue tuh ini wangi yang kayak clean scent, musky, sweet ke arah si siapa tuh Narciso Rodriguez, Narciso, tapi yang lebih kayak si yang nggak sampai ke podre, cuman ada manisnya gitu, you know, yang ke arah mungkin lu pernah coba Narciso Rodriguez, kurang lebih menurut hidung gue tuh arahnya ke arah sana. Terus dia juga menuliskan kalau ini freshness of gin. Buat gue freshness of gin itu biasanya bright banget gitu. Ini tidak sebright itu. Jadi buat gue ini malah cenderung kayak ada musky yang slightly berkesan creamy di hidung gue, yang nggak sampai powdery sih, tapi bertekstur yang cukup kayak bikin liquid itu warnanya putih susu gitu loh, putih susu yang encer. Jadi bukan gin yang terang yang clear gitu ya. Jadi buat gue masa iya sih, ya well itu deskripsi mereka, tapi buat gue ini wanginya tuh di awal tuh berkesan lebih clean, tapi lama-lama ini cenderung ke arah warm. Dan ini justru buat gue di depan tuh bingung arahnya kemana, tapi ke tengah-tengah tuh makin enak, ke tengah ke belakangnya tuh makin enak. Ini wangi yang 019. Buat lo yang suka wangi-wangi yang berkesan soft linger, yang soft lah, yang wanginya lembut gitu, yang nggak terlalu berkesan wah lu wangi banget menyeruak gitu ya, mungkin 019 ini lebih masuk wanginya gitu, wanginya lebih sopan lah ibaratnya. Jadi walaupun wanginya cukup unik, tapi kayak justru ini tuh lebih kayak buat lo yang nggak pengen terlalu menonjol tapi tetap berkesan wangi. Nah ini di 019. Dan ini wangi-wangi yang biasanya bakalan, kalau gue yang ngulikin parfum tuh kayak biasanya mereka akan campur dengan wangi violet, heliotrope, terus wangi neroli. Itu muncul nih di wangi-wangi seperti ini dengan musk base yang di hidung gue cukup berasa gitu somehow. Ada kehangatan wangi di sini, dan lama-lama wangi tongkanya semakin keluar yang agak nutty. Tapi itu juga kembali ini bukan yang langsung berasa tongkak banget gitu. Wanginya tuh cenderung ke arah tongkak, tapi gue bisa mendeteksi wave tongkak belakangan, jauh di belakang. Setelah heart sampai hampir ke base gitu baru dia muncul. Jadi buat lo yang pengen wanginya soft linger tapi kayak pengen lo kepoin terus nih, wanginya sekarang udah sampai stage mana nih? Oh wanginya sekarang begini ya, oh sekarang begini ya. Ini menarik, bahkan di ketiga koleksi dari Normal Estate ini cenderung wangi yang cukup enak untuk diulikin. Buat orang yang pengen ngulikin wangi, bukan cuma pengen wangi doang nih, tapi pengen wah ini sekarang kayak apa ya, wah kalau ini gue pakai di siang-siang kira-kira nuansa apa yang lebih keluar, ini seru banget sih. Terus yang terakhir adalah 007 atau gue panggilnya 007 somehow, ini 007. Di antara tiga ini yang yang warna jusnya paling pekat sendiri, yang warnanya lebih ambery coklat gitu, yang lebih orange gitu ya. Wangi lagi warnanya. Dan begitu juga dengan wanginya. Ini wanginya begitu di spray, yes, buat lo yang nebak kemarin Mbak pasti suka wangi yang spicy, benar sekali. Gue langsung, this is me. Kayak it's spicy, it's woody, it's leathery, ada wangi yang wood, yang resinous, yang warm, dan ada sentuhan manisnya. Ini yang gue langsung wow. Terus openingnya nih, catatan gue bilang openingnya agak kayak ada dry fruits ya gitu. Jadi dia openingnya tuh dibuka dengan kesan fruity, tapi gak yang fruity yang seger banget gitu loh. Jadi kayak ada manis dan agak tebel gimana gitu. Dan dari awal udah langsung kecium wangi woody. Openingnya tuh kayak ada teh pekat tapi dingin gitu. Jadi kesannya tuh seger
tapi tetap udah rasa kepekatannya, kepahitan dari wanginya ini langsung berasa kayak ada wangi pahit gitu. Dan I love it. Habis itu langsung berangsur ke wangi yang lebih ke wet wood dan ada asam-asamnya. Jadi kayak ada asamnya tuh bukan asam fruity, tapi kayak asam resin, kayak asam resinus yang asam-asam manis gitu ya. Aduh, ini gue langsung yes, I love it. Berlanjut lagi, dia masuk ke fase dimana gue bisa mencium aroma yang slightly lebih smoky leathery. Leathernya jadi keluar, nuansa leatherynya di 007 ini, 007 ini. Jadi kalau emang lu tipe cewek yang memang suka aroma yang cenderung ke arah spicy, leathery, manisnya tuh dari resinous, I think this is for you. Atau lu memang tipe, ibaratnya memang klasifikasikan gender buat parfum, ini mungkin termasuk yang wanginya cenderung maskulin dibandingin yang dua lainnya. Kalau yang 024 ya buat gue, kalau lo suka fruity, cowok pun masih bisa pakai. Buat gue tuh ada sentuhan fruity yang cukup intens gitu, terus manis fruity gitu. Sementara yang 019 itu buat lo yang suka wangi yang cenderung berkesan clean and soft linger. Jadi mau lo cewek atau cowok masih bisa pakai. Sementara kalau yang ini, yang 007 ini udah kayak 007, kayak si Mr. Bond gitu ya, wangi cowok ganteng, wangi Mr. Bond gitu. Walaupun tidak ada korelasinya sebenarnya. Katanya sih 007 ini yang merepresentasikan bahwa perfection gitu, dan angka 7 itu perfection. Well, itu gue nggak tahu mereka risetnya dari mana, tapi yes, that's 007 yang langsung bisa memenangkan hati gue dari hiduan pertama. Dan itu juga sesuai dengan polling yang gue lakukan di Instagram. Banyak kan yang milih 007. 007 ini kayak kalau lo penikmat parfum yang mencari kemewahan aroma, terus intensitas aroma, terus yang berkesan tuh woody, yang warm, yang berasa langsung warm wood yang nampol, laki gitu, this is for you. Dan yes, I love it, 007. Dan ya itu memenangkan banyak hati followers gue di Instagram, dan I believe yes bakalan banyak yang suka. Maksudnya segmentasinya tuh lebih luas untuk orang yang suka. Sementara yang lain tuh very segmented. Yes, it's kinda niche buat gue. Jadi wanginya arahnya tuh lebih ke niche daripada yang mass pleasing buat semua. Tapi buat lo yang penikmat wangi woody, spicy, leathery, yummy dengan resinous 007. Itu aja sih yang pengen gue sampein about Normal Estate. Gue sangat seneng dengan presentasinya, keren. Botolnya tampilannya kayak, ya gue pernah melihat botol yang seperti itu sebelumnya, tapi cukup menarik, simple, secara estetiknya tuh bagus banget dan nggak berlebihan, nggak lebay, miliki gitu. Dari segi wanginya juga blendingannya it's nice, layak nggak untuk dihargain segitu? I think it's worth the price. Dengan harga segitu mungkin sedikit mahal maybe ya, tapi mempertimbangkan bahan bakunya, terus ini perfumernya dari luar dan sebagainya. Well, kembali ke pertimbangan masing-masing. Kalau lu bisa beli parfum-parfum niche luar negeri dengan harga yang let's say 3 juta, 4 juta, atau bahkan di atas, let's say kayak parfum-parfum yang kayak Maison Crivali yang gue bilang, terus Milano Fragranze, terus apalagi tuh Masque Milano dan sebagainya. Ya ini termasuk sesuatu yang sangat-sangat affordable buat lo beli di pasar lokal dengan kualitas yang menarik untuk lo cobain. I think that's all yang bisa gue sampein about Normal Estate. Ditunggu kreasi-kreasi selanjutnya, dan ya mudah-mudahan nggak terlalu melenceng apa yang gue sampaikan di sini, dan bisa menjadi sedikit referensi lah buat orang yang pengen ngekepoin Normal Estate. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye!